hadirat Tuhan di minggu ini. Mari kita dengarkan kasih setia Tuhan. Dan mereka berbalas-balasan dalam memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Yahweh. Sebab dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya untuk atas YHS KFG. Dan seluruh umat menyuarakan petik yang gengkap gempita dengan memuji kepada Tuhan Yahweh atas telah yang diletakkan fondasi bait Tuhan Yahweh. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Banyak para imam dan lewi dan serta kaum pemimpin pujian, yaitu tua-tua yang pernah melihat bait yang telah terdahulu ketika diletakkan fondasi bait itu di mata mereka. Mereka menangis dan dengan suara nyaring. Sebaliknya banyak orang mementingkan suara dengan petik dalam kegembiraan. Dan umat tidak dapat lagi membedakan suara petik kegembiraan dengan suara tangisan umat, karena umat terkoyakkan petik dengan gengkap gempita dengan sorak-sorai, dengan suara terdengar sampai jauh. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai, muliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Percaya kau disayang oleh Tuhan, kau dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Karena kita percaya pada pagi hari ini saat kita datang ke hadirat Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Percaya, katakan amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Kau mengasihi setiap kami. Dan ini setiap kami Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ini adalah ibadah-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh, sungguh baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
setiap kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan pujian ini sekali lagi, katakan dengan ini. Jadikan aku sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, jadikan aku. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau Tuhan. Dan ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan, ada setia, ada setia, ada setia
masing-masing pribadi dengan Tuhan. Kiraralabaya shikiraralawaya raralawaya. Kiraralabaya shikiraralawaya raralawaya 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 raralawaya. Kiraralawaya raralawaya shiraralawaya. Hadir melawat setiap kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Bapa. Oh, Rabaya Sikira. Terima kasih Yesus. Rabaya Sikira. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kiraralabaya shikiraralawaya raralawaya raralawaya. Yang membelah laut yang terduga pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat kerja. Bapak Ibu Saudara, katakan yang membelah laut yang berduka pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang. Kau pegang setiap kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang terduga. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersorak, kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Hey. Sama-sama kita menserukan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Sorakan haleluya. Sekali lagi dengan imanmu katakan, hey. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Serukan haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Hey, mari sama-sama kita serukan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari lebih lagi angkat suara katakan soraklah haleluya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari lebih lagi angkat suaramu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Saudara percaya, orang yang mengandalkan Tuhan akan berbahagia. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita serukan lagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk sukacitamu Tuhan. Sama-sama serukan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi dari awal katakan
setia padamu. Dia akan menikmati hujan hari ini, esok dan selamanya. Mari serukan, hey! Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, berbahagialah. Yes, berbahagia. Amin. Biarkan hujan hari ini. Lambaikan tanganmu, katakan, curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, amin, haleluya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, amin. Curahkan di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Boleh sebelum duduk Bapak Ibu toleh kasih salam kanan kiri depan belakang saudara, katakan, engkau dikasihi Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Sampai selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Panjang ya. Bersyukur untuk sukacita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita-Mu. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahanku, ku selalu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sama-sama kita akan belajar lagu ini. Tuhan, ajar kami Tuhan. Tuhan, ajarku percaya di dalam kelemahanku,
dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah. Dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama kita katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Oh, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sebab itu kami nyatakan kita, tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Ku mau percaya pada janji-Mu. Oh, tak ada yang tak mungkin dan tak ada yang mustahil. Ku mau percaya, namanya ku percaya. Ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Amin. Ku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Oh, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya ada yang mustahil bagimu. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Angkat suaramu sekali lagi katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Oh, nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama, sungguh ku percaya Tak ada yang bagi Tuhan tidak ada yang mungkin dalam setiap kehidupan kita. kuasa-Mu nyata, Percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. tergenapi di Angkat tanganmu, katakan, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Katakan, ku kan melihat, Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Ku kan melihat kemuliaan. Mari kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Lebih lagi kita berikan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan bersama-sama, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kebaikan Tuhan di tempat ini. Kami datang ke tempat ini, ada mujizat Tuhan yang terus dinyatakan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya
Mujizat-Mu masih Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Pemulihan terus terjadi, sukacita terus ada, damai sejahtera terus ada. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Ya ralama syakaralama ya ralama karalata ya ralama syaralama ya ralama syaralama karalata ya ralama. Berbicara bagi kami Tuhan. Kau mengurapi kami, Kau memberikan nikmat bagi kami. Untuk terus kami merendahkan hati kami. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami agungkan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah lebih lagi dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi firman ini nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersama-sama kita mengerti dan tahu bahwa kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan amin. Dan kita berikan sorak-sorai terlebih dahulu buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Shalom. Wah, siapa yang diberkati pada pagi hari ini oleh pujian penyembahan? Ayo kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita yuk. Lama ya rasanya saya nggak datang. Berapa bulan ya? 1 tahun ya Pak Lexi ya? Setahun ya? Seriusan setahun? Hampir 1 tahun, nah dihitung ini. Wah, 2024, 2025. Kalau 2024 setengah 12, masuk di tahun 2025, 2012 ya memang setahun itu. Iya toh. Iya, saya kesini datang bersama dengan tim yang ada Kak Sita, ini worship leader yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita diberkati. Tadi kalau Bapak Ibu tahu tentang lagu Beres Kabeh, juga dia yang nyanyikan gitu kan gitu. Cuman kemarin kita enggak sempat latihan, Wester, gitu ya. Jadi mohon izin nanti selanjutnya pasti kita akan menyanyikan ya toh. Karena kita saat ini sudah beres kabeh di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya toh, terus yang menyanyikan lagu apa lagi? Sungguh ku percaya tadi juga Kak Sita yang menyanyikan gitu. Jadi saya bilang kemarin, ayo kita ke Bogor yuk jalan-jalan gitu. Cuman jalan-jalan saya itu kalau pelayanan, jadi tidak akan pernah ada ceritanya jalan-jalan. Kalau dalam pelayanan tidak ada pelayanan, jalan-jalan. Jadi nanti kalau jalan-jalannya ya nanti saja dulu. Kalau kita sudah melayani baru jalan-jalan gitu. Ya beliau hadir bersama dengan suaminya, Pak Kiki yang tadi main bass di sini. Ini juga rekan pelayanan di dalam gereja YAS. Mereka berdua ini dipakai Tuhan di dalam praise and worship. Kemarin ada pembekalan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap kita semua yang datang ke tempat ini akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Senggol kanan kiri deh. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Saya itu bingung mau ngomong apa gitu kan. Tadi saya duduk menyembah Tuhan, saya terharu gitu. Lama nggak kesini gitu. Terus lihat keluarga-keluarga semuanya di tempat ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang selalu menerima kebaikan Tuhan, keluarga yang selalu menerima sukacita Tuhan, ya toh. Kemarin saya diajak makan Bapak Ibu sebelum saya nyampe di firman Tuhan. Saya cuma 25 menit bentar lagi menyampaikan firman Tuhan, tidak lama-lama itu. Saya diajak makan, tiba-tiba saya makan, terus habis itu diajak mau nasi uduk, saya bilang iya nasi uduk. Tapi ini ada babi enak Pastor. Ke bakmi saja, saya bilang gitu. Ke bakmi saja. Habis itu saya lihat bakminya ini, ya toh, dan bakminya ini kok kayaknya nggak asing ya. Bentuknya gini gitu kan. Terus makannya itu enggak ada sausnya, enggak ada kecapnya. Jadi hanya sambal, merica sama kecap asin gitu kan. Terus saya ngomong lah sama Pak Abun, Pak saya itu pernah makan kayak gini Pak. Tapi lama sekali ini, saya bilang gitu. Ini namanya bakmi alo. Loh, ini memang bakmi alo, Pastor bilang gitu. Saya lihat, wah ternyata 2009 saya terakhir makan, hari kemarin saya dapat makan lagi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ayo kita berikan sorak-sorai yuk. Tuhan kadang-kadang mengadakan kita, membuat kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara-cara yang unik. Betul enggak? Dengan cara-cara yang unik kadang-kadang kita masih disuruh nih sama iblis melewati badai,
sama iblis melewati lembah kekelaman. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah melewatkan kita masalah. Katakan amin. Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan. Katakan amin. Tuhan memberikan kita penyertaan. Katakan amin. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema berbicara tentang bahwa kelimpahan kasih Tuhan itu membawa kebahagiaan dalam keluarga. Karena tema setiap minggu saat ini di bulan Februari itu berbicara tentang keluarga. Jadi saya menyampaikan tentang keluarga. Kemarin kita berbicara adalah hari Valentine Day. Wah, hari kasih sayang. Apakah kasih sayang itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai pasangan? Enggak loh. Ternyata kasih sayang setelah saya pelajari adalah bagaimana kasihnya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu kasih sayang yang sesungguhnya. Katakan amin. Banyak hal orang berbicara, Pastor saya mau merayakan family day, Valentine Day, tapi saya nggak punya pasangan. Pastor saya mau merayakan hari kasih sayang, tapi saya nggak punya pasangan. Saya sampaikan, kita itu punya orang yang luar biasa yang selalu menyayangi kita. Siapa itu? Yesus. Yesus itu bukti nyata bahwa kasihnya diberikan dalam kehidupan kita itu secara nyata. Nyatanya bagaimana? Dia datang ke dunia, dia tahu dia akan mati bagi kita semua, tetapi kasihnya, hidupnya diberikan 100% dalam hidup kita. Katakan amin. Itu kasihnya Yesus. Dan pagi hari ini saya menyampaikan tema bahwa kelimpahan kasih Tuhan itu membawa kebahagiaan dalam keluarga. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi yang terlebih dahulu mengasihi kita adalah Yesus. Yang terlebih dahulu memberikan hidupnya buat kita adalah Yesus. Banyak orang berpikir bahwa apa yang saya dapat di dalam dunia ini kalau saya tidak mempunyai kasih. Kekecewaan ada enggak? Pasti ada. Orang kalau kecewa, kemarin saya ngobrol-ngobrol bersama dengan tim. Orang kalau ininya enggak nyambung, yang keluar selalu hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita sadar bahwa kasihnya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita sadar ada kebaikan Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, saya percaya pikiran kita, hati kita, dan juga perkataan kita selalu memberikan hal-hal yang positif. Katakan amin. Kalau hal-hal positif itu ada di dalam kehidupan kita, makanya apa? Ketika kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, ini berbicara bagaimana bahwa surat di dalam 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada komunitas orang-orang yang percaya. Dan kita melihat bahwa surat ini menekankan tema tentang kasih, kebenaran, dan hubungan kita dengan Elohim. Jadi kita ada di tempat ini beribadah. Kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kemarin saya sampaikan, kalau kita mau melayani Tuhan, punya enggak hubungan khusus dengan Tuhan? Kalau kita punya keluarga, punya enggak hubungan khusus dengan keluarga kita? Saya bilang, pelayanan tanpa punya hubungan karib dengan Tuhan, bagi saya 0. Kita boleh menjalin suatu relasi hubungan di dalam pekerjaan, di dalam lain, boleh. Tetapi kalau kita punya hubungan bersama dengan Tuhan, itu lebih dari apa yang kita bayangkan kita dapatkan. Kalau pengurapan Tuhan itu ada, saya selalu sampaikan di dalam dimanapun saya berada bahwa saat saya mau melayani Tuhan, saya butuh pengurapan yang dari Tuhan. Di tas saya tidak pernah lupa ada minyak urapan. Karena saya percaya saat minyak urapan ini didoakan, ada pengurapan yang besar yang Tuhan limpahkan. Katakan amin. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, kalau kita percaya diurapi Tuhan, berarti ada kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya diurapi Tuhan, ada kasihnya Tuhan. Makanya keluarga kita di dalam lingkungan YAS Bogor ini butuh terus kasihnya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan, sepakat. Dan kita percaya saat kasihnya Yesus di dalam Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, itu adalah inti hubungan kita dengan apa? Elohim. Poin pertama yang mau saya sampaikan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kasihnya Tuhan itu dilimpahkan dalam keluarga kita. Kasihnya Tuhan itu membawa apa? Kesatuan dalam keluarga. Di dalam Efesus 4 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan seperti ini. Dalam segala kerendahan hati, kelemah lembutan,
kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam apa? Kasih. Garis bawahi di dalam kasih. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan apa? Damai sejahtera. Jadi kesatuan di dalam roh Elohim itu ada ikatan kedamaian. Tadi saya bilang apa? Garis bawahi bahwa saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Bagaimana kita bisa menopang kalau kita tidak punya kasih, betul? Bagaimana saya bisa datang ke sini kalau saya tidak punya kasih, betul enggak? Bagaimana saya bisa melayani begitu banyak jemaat kalau saya tidak memiliki kasih? Setelah saya layani, habis itu saya jelek-jelekan, kasihnya di mana? Betul enggak? Saya melayani nih, Pastor Edi curhat, oh iya Pastor siap, tapi saya jelek-jelekan di belakang. Ada enggak kasihnya? Enggak ada. Saya ketemu Pak Marcel nih, saya kasih semangat nih, tapi setelah saya kasih semangat, sudah jangan percaya omongannya dia. Apakah saya punya kasih? Enggak punya toh. Ubur-ubur ikan lele. Ya toh. Jauhkan saya dari itu le. Betul enggak? Kalau kita punya kasih aja. Yang lain hilangkan. Betul enggak? Kalau kita mau bergandeng tangan, layani bergandeng tangan. Tidak usah membahas tentang masa lalu. Orang boleh punya masa lalu. Saya pun juga punya masa lalu. Kalau saya mah bebas Bapak Ibu. Mau dijelekin silakan. Mau dihina silakan. Mau diapakan silakan, tapi kalau ketemu saya pasti cuma shalom Pastor. Udah kan lebih dari itu kok. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, saat kita memiliki kasih, kita pasti akan bisa menopang satu dengan yang lainnya. Amin. Ada orang nih kemarin saya undang, nggak datang hari ini. Seriusan, ada yang saya undang. Tempat ini, ayo Pak datang. Nggak datang ya sudah, saya mengundang dengan kasih. Saya kepingin ketemu. Ya toh, saya ingin mendoakan, tapi tidak mau datang. Ya enggak apa-apa. Berdoa saya adalah satu, kasihnya Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan dia. Katakan amin. Dan juga berusaha memelihara kesatuan roh. Wah ini kalau bicara kesatuan roh, di sini ada menara doa enggak? Kita setiap hari Kamis ya di Malang ya. Kamis itu kami selalu ada menara doa untuk membangun suatu hubungan bersama dengan Tuhan dan bersama-sama untuk kita memiliki kesatuan hati. Itu gunanya adalah untuk kita terus memiliki hubungan yang karib. Kalau kita mau pelayanan nih bersama-sama di tempat ini, kenapa kok Mbak Sita, Mas Kiki bisa connect sama Pak Andreas, bisa connect sama siapa yang main drum ini saya lupa namanya, siapa? Jimmy gitu kan. Kenapa kok bisa connect gitu? Ada yang bisa jawab? Karena ada kasih. Karena ada kesatuan. Karena ada komunikasi. Jadi saya percaya bahwa saat kesatuan di dalam roh Elohim ada ikatan damai, kita percaya antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling memberikan support. Ayatnya di mana? Kolose 3 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah apa? Mengampuni kamu. Berhenti di situ. Seperti Kristus telah mengampuni kamu. Banyak masalah. Yes. Banyak cobaan. Yes. Kadang-kadang orang yang dipercaya kita itu yang malah menusuk kita dari belakang. Bisa mengampuni enggak? Jangankan mengampuni, Pastor, kalau ketemu kalau bisa saya ludahi gitu. Loh, betul toh? Kalau kita bicara orang dunia, orang berbisnis sudah dibantu mentong lagi. Ubur-ubur ikan lele. Balik mana ya toh? Ya toh. Maksud saya gini. Kalau kita di dalam Yesus Kristus, ya toh, kalau kita di dalam Yesus Kristus, saat kita mau dihina, saat kita mau diinjek, saat kita mau dipukul dari belakang, satu yang mau saya katakan. Kalau Kristus saja mengampuni setiap kesalahan kita, kenapa kita harus menghakimi orang itu? Betul enggak? Saya berbicara saat ini bukan hanya keluarga yang di rumah, tetapi keluarga yang ada di dalam YHS Bogor. Ini keluarga di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita bangun di tempat ini jangan kita pernah sia-siakan. Amin. Kalau kita membangun dengan kasih daripada Tuhan Yesus, terus berkembang, terus maju. Makanya saya bilang, apapun yang pastor bisa sampaikan ke saya, sampaikan.
kita akan sama-sama membuat YS Bogor ini semakin berkembang di dalam Tuhan. Katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai terlebih dahulu yuk buat Tuhan Yesus kita. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Jadi kasih ini sebagai pemikat kesatuan di dalam keluarga. Makanya ketika kasihnya Tuhan itu memenuhi setiap anggota keluarga di tempat ini, mereka itu bisa saling mengasihi. Betul enggak? Ada ciuman yang tulus dan ada ciuman yang enggak tulus. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi saat ini bersama dengan Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Lakukan yang luar biasa buat Tuhan. Saat kita mengasihi, kita mengampuni, kasih Tuhan menghilangkan apa? Perpecahan. Menghilangkan apa? Kebencian. Menghilangkan apa? Egois. Sehingga keluarga itu menjadi tempat yang harmoni. Ini bisa dipakai ya kayaknya ya. Nah ini. Oke, saya pakai ini aja. Nah, jadi kasih itu sebagai pemikat apa? Kesatuan dalam keluarga. Contoh ilustrasinya tentang orang yang memiliki suatu hubungan di dalam suatu orkestra. Jadi setiap alat musik yang berbeda ketika dimainkan dengan harmoni, suaranya bagus enggak? Dia itu orkestra itu nyurut satu apa ini? Dirijen gitu. Kalau dia gini enggak tahu saya modelnya gini apa, setahu saya ya pokoknya gini. Sarang yuk gitu kan. Ya toh. Enggak tahu gini-gini seperti apa, tetapi pada waktu itu dilantunkan dengan adanya keharmonisan, dengan adanya kasih, dengan adanya suatu kesatuan, hasilnya bagus enggak? Bagus. Kalau di tempat ini kehidupan kita ada Tuhan Yesus yang kita libatkan di dalam keluarga YS Bogor, pasti ada kesatuan yang luar biasa. Amin. Pasti ada sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Pasti ada. Saya itu kalau ke Bogor itu yang paling seneng kalau sudah bercanda kayak kemarin sore gitu, wah los gitu kan gitu. Pastor Edi itu cuma bisa ketawa aja gitu. Saya itu tidur di tempatnya Pastor Edi Bapak Ibu, saya enggak mau tidur di hotel. Pastor tidur di rumah mau, pokoknya enggak di luar saja. Yang penting di kamar gitu aja, kalau saya gitu aja. Iya toh, pelayanan ini harus siap Bapak Ibu, itu loh. Jangankan kita pelayanan itu kalau sekarang masih enak, pelayanan tidur hotel ya Pastor. Dipilihkan ini, dipilihkan itu, hotelnya yang bagus, yang ini. Wah, saya di Kupang Bapak Ibu jam 12 malam ditotok orang. Iya, hotelnya itu harga 250.000. Ditotok orang malam. Saya intip, hitam orangnya. Seriusan ini, saya pikir ngapain gitu kan. Cuma ditawarin mau pijet kakak, saya bilang. Ini badan saya ini masih belum nge-gym, masih kecil. Yang pijet gede badannya. Mati saya di situ dipijat, saya bilang gitu. Iya toh. Karena apa? Karena banyak orang-orang hanya melihat saat ini. Kalau di dalam kehidupan kita yang dilihat, wih bagus ya. Enggak dilihat bagaimana buruknya mengalami suatu proses. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita bersama dengan kasihnya Tuhan, hidup kita itu enak, enjoy, betul enggak? Kalau kita bisa menikmati hidup kita itu selalu enak. Makanya di dalam setiap kehidupan kita, semua yang di tempat ini, saat kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, setiap anggota keluarga yang berbeda, itu dapat mengalami suatu kesatuan yang indah. Jangan dibilang, Pastor enak yang ngomong gitu, keluarga saya berantakan, kadang kakak sama adik enggak rukun. Oh, saya sudah mengalami Bapak Ibu perang dunia ketiga, keempat, kelima. Kalau sama keluarga itu ada aja, betul enggak? Betul, karena kita masih hidup di dunia itu. Nanti kalau sini, enggak ada waktu buat keluarga, bisanya pelayanan aja, bayangin pelayanan aja salah. Kalau enggak pelayanan piye gitu. Pernah saya digitukan, pernah. Proses-proses seperti ini sudah saya lewati. Tetapi saya bilang, Tuhan saya melakukan bagian Tuhan. Saat ini Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup saya. Katakan amin. Sekarang aman Bapak Ibu, saya kemana-mana enggak pernah dicek sama istri. Kayak kemarin seharian penuh, cuma ngomong, aku tidur dulu ngantuk, oke. Gitu. Karena kalau saya bilang, kalau saya sudah pelayanan, keluar pelayanan, saya mau fokus untuk pelayanan. Saya mau fokus berbagi pengalaman dengan orang-orang yang ada.
kita membangun suatu hubungan bersama dengan keluarga kita. Bangunlah, libatkan Tuhan Yesus di situ. Katakan amin. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan. Kasih sebagai pemikat kesatuan di dalam keluarga. Kok balik ini ya? Bentar. Oh mundur. Mohon maaf saya itu enggak pernah pakai ini. Nah ini. Kasih Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, agar kamu berlimpah apa? Dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Bisa dibantu PPT-nya aja ya Pak Andres ya. Itu ayatnya itu berbicara bahwa kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Jadi saat kita tahu di dalam Yesus Kristus yang memberikan sukacita dan damai kekal di dalam hidup kita. Jadi keluarga kita saat dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan, kita dapat menerima sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Jadi hanya Yesus Kristus yang memberi sukacita dan damai sejahtera yang kekal dalam kehidupan kita. Roma ini ditulis, surat ini ditulis bukan hal yang mudah. Rasul Paulus menulis itu dengan begitu banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Tapi dia tahu bahwa dia punya Yesus. Katakan amin. Dia tahu bahwa dia punya sumber segalanya, bahwa dia terus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mengalami penganiayaan itu penganiayaan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Coba kita buka di dalam Filipi 4 yang keempat, enggak ada di PPT. Yang buka HP, buka dulu di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Itu ayat yang sudah biasa kita baca, itu ayat yang sudah biasa mungkin kita renungkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan apa? Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Tahu enggak? Rasul Paulus menulis ayat ini seperti apa keadaannya? Apakah dia memiliki sukacita yang luar biasa waktu nulis ini? No. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, dia di dalam penjara. Orang di dalam penjara menulis surat, bersukacitalah apa? Selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Dia tahu pada waktu nulis surat ini, yang dia alami itu bukan keadaan yang baik-baik saja. Tetapi di dalam hidupnya, di dalam hatinya, dia tahu bahwa saya percaya saat saya meninggikan nama Yesus, pasti saya ditolong Tuhan. Pasti saya diberikan kebahagiaan. Pasti saya diberikan sukacita. Katakan amin. Dan kalau kita di dalam Tuhan, di dalam hidup kita ada Tuhan, kita melibatkan Tuhan, ayat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sangat mengikuti YHS Bogor. Sangat tahu YHS Bogor. Dan saya selalu berdoa, kalau ada pemulihan dari Tuhan, kita percaya sukacita di dalam Tuhan akan terjadi yang luar biasa. Amin. Apa yang kita tabur, kita akan tuai dengan sorak-sorai. Amin. Libatkan Yesus dalam keluarga di tempat ini. Libatkan kebaikan Tuhan di dalam keluarga di tempat ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Matahari itu akan tetap bersinar, betul enggak? Meskipun awan itu menutupi. Langitnya itu menutupi matahari, kelihatan enggak mataharinya bersinar? Masih bersinar tahu di mana-mana? Lilin aja, kalau kita nyalakan, ditutup gini, kelihatan enggak sinarnya di kanan, kiri, atas, bawah? Kelihatan enggak? Seperti itu loh kasihnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya kemarin dapat pasang story itu gini. Kalau yang menyakiti kamu atau yang tidak menyukai kamu manusia, tenang aja. Kan masih manusia. Yang penting Tuhan suka sama kita. Banyak yang nge-like Bapak Ibu status WA saya. Saya lagi kepingin gitu. Bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, jangan pernah berbicara kalau ikut Tuhan Yesus itu baik-baik saja loh. Ikut Tuhan Yesus itu kadang beraneka ragam, betul enggak? Kadang kayak naik roller coaster turun gitu langsung naik gitu. Kadang kita seperti naik kereta api tapi yang bukan eksekutif, yang ekonomi, kadang pegel, kadang capek, kadang ini tapi dinikmati, betul enggak?
Tapi ikut Tuhan Yesus juga ikut seperti saya kemarin naik bis, enak banget di busnya Bapak Ibu. Beneran, kami bertiga di bis, habis makan tidur, melek, cari cemilan lagi, makan tidur, melek, cari cemilan lagi. Enak toh, ikut Tuhan itu beraneka ragam gitu. Tapi kalau kita ngikutin alurnya Tuhan, kita tidak akan pernah terjadi terpelosok. Tapi kalau kita ikut alurnya Tuhan, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Katakan amin. Itu ikut alurnya Tuhan. Ayo saat ini saya mau tanya, punya masalah apa? Serahkan sama Tuhan. Iya toh? Kalau manusia saja bisa menyakiti kita dengan begitu dahsyatnya, saya percaya Tuhan Yesus bisa menolong kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Ayo kita berikan sorak-sorai yuk. Makanya saya bilang matahari itu masih tetap akan bersinar. Meskipun dalam keadaan apapun. Seperti kasihnya Tuhan selalu bersinar di hati kita. Katakan amin. Itu kasihnya Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kelimpahan kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kunci kebahagiaan. Amin. Tema tahun ini berbicara tentang kelimpahan kasih Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Imani, percayai, itu terjadi. Amin. Double porsi 2024, 2025 itu masih terjadi loh Bapak Ibu. Betul enggak? Saya beberapa bulan atau tahun yang lalu berbicara saya pegang Kupang. Kupang tutup Bapak Ibu. Yes, Kupang. Saat ini saya dipercaya lagi pegang Bali. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nolah saya bilang. Kalau Tuhan bukan mempercayakan seperti itu Tuhan, bukan saya. Saya mau kesaksian sedikit pada waktu saya datang ke Bali, minggu lalu, saya pesawat jam 6 pagi dari Surabaya. Saya jam setengah 2 pagi dijemput dari travel dari rumah. Nyampe di bandara jam 3. Jam 3 itu perut kosong, lapar, tidak ada yang buka Mas Yan. Saya nunggu jam 4 pagi, saya duduk di sampingnya Subway situ, makanan yang enak isi proteinnya banyak, saya makan. Jam 4 saya beli, saya makan. Jam setengah 6 saya masuk di pesawat. Masuk. Pas jam 6 berangkat, landing di Bali jam 8 Bali, jadi jam 7, saya dijemput, di situ cepat langsung naik mobil, saya bilang, cari kopi dulu yuk, saya ngantuk, saya bilang seperti itu. Oh iya Pastor, siap Pastor, ayo cari kopi yuk, cari kopi lah kita di Starbucks. Yang nyupir ini orangnya agak tua Bapak Ibu. Saya bilang, Pak jangan kenceng-kenceng ya, ini mata saya lihat jalan kayak ada 3 jalannya. Karena saking ngantuk masihan gitu. Saya bilang, Pak pelan-pelan aja ya Pak, jalannya kecil Pak. Pastor percayalah sama saya tahu kok Bali. Saya percaya sama Tuhan Yesus Pak. Saya bilang gitu. Kalau masalah kayak gini saya percayanya sama Tuhan Yesus dulu Pak. Saya sama Bapak saya percaya, tapi tetap terlebih lagi saya percaya Tuhan Yesus. Sudah jalan kita masuk Starbucks, kita ngobrol menunggu bendahara dari Bali. Ngobrol sebentar, Pastor kita makan. Pikiran saya itu makan nasi. Pikiran saya. Kita ke Canggu ya Pastor makan. Secara singkat nyampe di situ. Tidak ada restoran yang buka. Karena masih pagi. Adanya restoran Eropa, Bottega. Saya bingunglah di situ makan apa. Baca menunya aja saya nggak tahu. Saya ngomong, Pastor pesan apa? Ibu pesan apa? Saya makan. Karena saya nggak tahu. Taunya itu ada es degan. Cuma itu aja. Bahasa Inggrisnya kan jelas, ini pasti kelapa muda. Saya minumnya ini, saya bilang gitu. Lupa habis minum kopi, minum kelapa muda. Teler lah di mobil ngantuk. Masnya tadi biar strong, jadi enggak strong. Makanlah Bapak Ibu. Tahu yang keluar apa? Spaghetti. Masa Allah ini makanan apa? Saya makan karena lapar saya makan dan rasanya enak Pastor, enak. Karena lapar. Perjalanan kita kunjungan. Setelah kunjungan selesai saya nyampe hotel setengah 4, jam 6 saya harus meeting bersama dengan pengurus dari YS Bali. Saya ngomong sama Tuhan di kamar, Tuhan saya capek Tuhan. Nanti kan pelayanan lagi ya Tuhan, saya capek banget saya gitu. Saya ngantuk banget. Saya hanya lepas baju, langsung geblak. Pas setengah 6, saya dibangunkan alarm. Mata ini, saya bilang Tuhan nanti kalau bangun berikan saya kekuatan ya. Itu Bapak Ibu, yang saya dapat pada waktu saya bangun. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih. WA saya buka, banyak sekali yang nyari.
orang kayak mati suri sebentar. 3:30 tidur, 5:30 bangun. Kayak mati suri sebentar, seriusan. Enggak kerasa apa-apa, tahu-tahu 5:30. Tapi yang saya rasakan, saya saat melibatkan kasih-Nya Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya bangun kasih kekuatan ekstra. Dikasih. Pulang dari Bali selesai, ada aja yang sininya sakit lah, yang kemarin ngedrop lah. Saya hitung-hitung, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya enggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang saya mau satu, Tuhan selalu nyertai saya. Waktu kita memperkatakan perkataan yang baik, waktu kita melontarkan perkataan yang baik, percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Usaha kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Jadi mari kita semua di tempat ini terus mengundang kasih-Nya Tuhan di dalam keluarga kita. Katakan amin. Undangnya gimana Pastor? Ya masa mau kita WA Tuhan, kan gitu toh. Betul toh, maksudnya yang undang itu ya libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, penuhi kasih kita, kebaikan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ayo saya mengundang pemain musik bisa maju ke depan. Banyak hal Bapak Ibu. Saya saat ini berdoa mulai kemarin. Tuhan terus kasihkan kekuatan ya. Saya hari ini pulang ke Malang nanti jam 2:30. Nyampe Malang besok jam 7 pagi. Sore saya ada family blessing. Besok pagi jam 5 pagi saya terbang ke Jakarta hari Selasa. Saya cuma minta satu sama Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapapun lawan saya, semuanya dihilangkan. Katakan amin. Iblis itu melewati kita dalam pikiran kita. Tapi kalau kita punya semangat, ayo maju ke depan bersama dengan Tuhan. Lakukan sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya, satu hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Kami punya Yesus, segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Caramu mencintaiku. kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang Tuhan datang di setiap langkah hidup. Katakan terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan tak terbatas Kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada Yesus. Tak pernah terbatas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tak pernah terbatas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan semuanya Tuhan, Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah kasih yang daripada Bapa Yahweh dilimpahkan bagi setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Mereka yang mengalami keterpurukan, Tuhan berikan kekuatan yang daripada Bapa Yahweh. Mereka yang mengalami berbagai masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang daripada Bapa Yahweh. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman selalu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu selalu digenapi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya masa depan yang indah ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita ambil beberapa waktu dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini setiap kita dilimpahkan oleh kasih-Nya yang tidak pernah terbatas itu. Setiap kita berjanji dengan tubuh dan darah Tuhan. Ambil waktu masing-masing.
Saya mengajak sepakat di tempat ini Bapak Ibu. Kita lepaskan pengampunan kepada siapapun yang berbuat kepada kita yang kurang baik. Dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah kepada kami. Amin. Kami lepaskan kasih dan pengampunan kepada saudara-saudara kami yang berlaku kurang baik kepada kami. Demi nama Yesus, terjadilah. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Dan Tuhan berkata, ini tubuhku, Tuhan mengatakan. Memang secara kasat mata kita melihat ini hanya hosti biasa. Tapi di dalam iman kita percaya kita. Ini adalah tubuh Tuhan yang dicapik-capikan buat kita semuanya. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tubuh yang kami makan ini dan setiap kehidupan kami Engkau limpahkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kedagingan kami Engkau ubah dengan kasih-Mu yang berlimpah. Jiwa kami Engkau penuhi dengan kasih yang tidak pernah ada batasnya. Mari kita angkat darah Tuhan di atas kita. Ini memang anggur biasa. Tapi kami semua yuk, menurut iman percaya ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, bukan kacauan ucapan syukur ini adalah perjanjian baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Minum dalam nama Yesus. Dan roh yang berkuasa atas hidup kita semuanya Tuhan. Memperbarui dengan roh yang penuh dengan kasih setia yang tidak pernah ada habisnya. Bahkan kekal sampai selama-lamanya untuk tubuh kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh ya nama Yesus, terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar YHS The Kingdom Family buat Bogor Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu, untuk sukacita-Mu Tuhan. Dan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan untuk setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur persembahan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut pada
besok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSED Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 23 Februari 2025 akan dilayani oleh Pastor Ana Wahyuni. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali katakan, sekali
pulang dengan kekasih Tuhan Yesus. Maka setiap kita diberkatin, dikuatkan, dibangun, dijadikan berhasil. Semuanya Amin. di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang kita sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin. Amin.